Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dan Waalaikumsalam. segenap anggota Kebayoran dimanapun berada, selamat datang pada acara Markiji. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih sahur pertamanya? Bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, dan untuk menyongsong keberkahan itu maka dari pengurus Bismillahirrahmanirrahim dalam diri manusia. Pertama, rasa cinta. Kedua, rasa takut. जो खाक में मिले उसे मिलता है आशना. Rasa cinta dalam diri orang-orang yang beriman akan membimbing dia, akan membawa dia ya kepada jalan di mana dia akan senantiasa melaksanakan perintah-perintah ya ataupun petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam syariat, yang dengan itu kemudian dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala yang muncul karena keimanan itu ya akan menjadi suatu perisai bagi diri orang yang beriman itu untuk kemudian menghindar atau menjauh dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kenapa kemudian beriman kepada yang gaib menjadi satu karakteristik bagi orang-orang yang beriman. Karena dalam keimanan itu ada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian rasa cinta itu membawa dia kepada turunnya berkat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Rasa takut akan menjaga dia untuk berbuat hal-hal yang buruk ya. Ini penting beriman kepada yang gaib. Jadi tadi pertanyaannya, apa makna iman kepada yang gaib? Apakah termasuk pada hal-hal yang mistis? Yang pasti bahwa dijelaskan di sini, iman kepada yang gaib itu dalam Al-Quran tidak pernah berarti sesuatu yang berupa hayal, diduga-duga, prasangka, tidak. Tapi hal-hal yang kemudian mampu membawa manusia kepada kemajuan rohani, ketinggian rohani. Dan itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, beriman kepada adanya malaikat, beriman kepada hari akhir misalnya, ataupun kehidupan di akhirat nanti, yang memang secara rohani atau secara keimanan ya, setiap orang yang beriman ataupun setiap agama yang datang sebelum Islam pun mengajarkan hal yang sama. Ini artinya bahwa apa-apa yang kemudian disampaikan dalam Islam ya menjadi suatu ajaran, memang bukan suatu hal yang diduga-duga, bukan suatu hal yang diprasangka, akan tapi merupakan suatu kebenaran yang hakiki ya, walaupun secara wujudi mungkin tidak nampak seperti contoh-contoh tadi yang sudah disampaikan ya. Dalam rukun iman kita pun jelas, keimanan dalam Islam tidak lepas daripada 6 perkara itu. Jadi makanya keyakinan kepada setan itu tidak termasuk ya. Ada ataupun tidak ada setan tidak memberi manfaat kepada manusia. Ya, keimanannya. Orang harus mencari itu kan sesuatu yang kemudian memiliki nilai manfaat kepada dirinya. Ya. Memiliki nilai manfaat kepada dirinya. Mencari Allah Subhanahu wa taala akan mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan tentang akhirat akan membimbing kita untuk senantiasa teguh pada jalan-jalan kebenaran. Nah, kita tidak ingin kemudian mendapatkan suatu kehidupan yang buruk di akhirat nanti. Jadi itu karakteristik yang
pertama, ya. Kemudian yang kedua dikatakan wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Nah, jadi karakteristik kedua dari orang-orang yang bertakwa, dia menegakkan sholat. Perlu dipahami mungkin di sini, di mana Al-Quran menyampaikan perintah tentang sholat, itu selalunya ya disandingkan dengan kata aqimus sholat, menegakkan sholat atau mendirikan sholat, bukan amalus sholat, melaksanakan sholat. Karena apa? Karena orang ya dengan perintah amalus sholat, ya bisa saja dipahami bahwa zuhur dia sholat, asar dia tidak, maghrib dia sholat, isya dia tidak, ya. Karena melaksanakan, toh sudah melaksanakan. Akan tapi kandungan yang terdapat dalam perintah aqimus sholat, tegakkanlah sholat, dirikanlah sholat, ya, itu supaya sholat itu senantiasa tegak, sholat itu senantiasa dilaksanakan dalam setiap waktunya. Ya, sesuatu benda misalkan dikatakan tegak, ya itu kan ketika dia mampu berdiri dengan lurus, ya, itulah tegak, istiqomah, ya. Bahkan maka ketika benda itu terjatuh, maka dia tidak dikatakan tegak. Karenanya maka seorang yang kemudian melaksanakan zuhur, dia melaksanakan sholat, asar dia tidak, maghrib melaksanakan sholat, isya'nya kemudian tidak, maka itu belum dikatakan sebagai aqimus sholat. Nah, jadi ini aqimus sholat, dia akan senantiasa memperhatikan sholatnya untuk ditegakkan. Tidak ada suatu sholat pun yang kemudian dia lewati dengan tidak melaksanakannya. Ini makna daripada aqimus sholat. Hazrat Masih Maud Salam ya pernah menyampaikan bahwa bagaimanapun kondisi kalian dalam melaksanakan sholat, ya karena kan terkadang ada orang yang tidak sholat karena mungkin tidak merasakan kekhusyuan dalam sholat, ya, tidak bisa tumanina dalam sholat, sehingga lambat laun sholat itu dia laksanakan, timbul kejenuhan, akhirnya dia tinggalkan. Nah, Hazrat Masih Maud Salam memberikan suatu penjelasan bahwa bagaimanapun kondisi kalian dalam melaksanakan sholat itu tidak boleh tinggal. Karena sebagaimana orang yang sakit, ya, ketika dia disuguhkan suatu makanan, dia akan senantiasa menolak. Ya. Akan tapi dia tetap harus memakan, supaya apa? Supaya dia bisa tetap hidup. Dokter ketika merawat orang yang sakit, ketika dikasih obat, terkadang pasien kan menolak. Kan tapi dokter yang baik, dia harus tetap memaksa pasien itu untuk memakan obat, karena dengan itu sarana kesembuhan akan hadir. Nah, untuk mendapatkan kekhusyuan dalam sholat, Hazrat Masih Maud Salam, maka tumanina ataupun tidak tumanina, khusyuk ataupun tidak khusyuk dalam sholat, kalian harus melakukannya. Sebagaimana orang yang sakit tadi, dia akan merasakan makanan yang enak tidak enak. Oleh karena itu, maka dengan terus melakukan itu, ya maka sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kekhusyuan dalam sholat akan terwujud. Dalam salah satu hadis ada orang dari Baduy yang datang kepada Rasulullah SAW. Kemudian mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Tapi kemudian menyampaikan suatu syarat ya kepada Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, kami telah beriman kepada Engkau. Kami sudah meyakini bahwa Engkau adalah utusan Allah. Namun, boleh tidak kami tidak melaksanakan sholat? Kami ini adalah
saudagar. Jadi terkadang pakaian kami kotor, ya, badan kami kotor, sehingga kami sulit untuk melaksanakan sholat. Apa jawab Rasulullah SAW? Ya, tidak ada agama jika di dalamnya tidak terdapat sholat. Jadi ini menjadi suatu hal yang penting bahwa kita sebagai orang-orang yang beriman, terlebih keimanan kita kemudian diperbaharui dengan hadirnya Hazrat Masih Maud alaihissalam. Kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberkatan yang luar biasa dengan beriman kepada beliau. Maka menegakkan sholat bagi para Ahmadi merupakan suatu kewajiban yang demikian penting, yang mana dari sholat itulah kemudian berkat-berkat rohani yang dijanjikan, ya, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun melalui Hazrat Masih Maud alaihissalam akan kita dapatkan. Terlebih kemudian sholat ini menjadi satu ciri karakteristik dari orang-orang yang bertakwa. Jadi jelas ya sampai sini ya karakteristik yang kedua ini. Jelas sekali, jelas sekali. Alhamdulillah. Nomor 2 ya. Dan yang satu lagi tadi apa tadi? Mendirikan sholat ya. Baik, kita lanjut ya. Karakteristik yang berikutnya dijelaskan dalam ayat yang keempat ini adalah pamimma rozaqnahum yunfikun, dan menginfakkan sebagian dari yang kami rezekikan kepadanya. Ya. Di sini dijelaskan bahwa rizki, ya, berarti sesuatu yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia, baik anugerah itu bersifat kebendaan atau selain itu. Ayat ini menentukan 3 petunjuk dan menjelaskan 3 tingkat kesejahteraan rohani manusia. Pertama, ia harus beriman kepada kebenaran yang tersembunyi dari pandangan mata dan di luar jangkauan panca indera. Sebab kepercayaan demikian menunjukkan bahwa ia mempunyai ketakwaan yang sejati. Kedua, bila ia merenungkan keajaiban alam semesta dan tertib serta rancangan menakjubkan yang terdapat di dalamnya. Dan bila sebagai hasil dari renungan itu ia menjadi yakin akan adanya zat yang menciptakan, maka suatu hasrat yang tidak dapat ditahan untuk mempunyai hubungan nyata dan benar dengan zat itu menguasai dirinya. Hasrat tersebut terpenuhi dengan mendirikan sholat. Ketiga, akhirnya ketika orang beriman itu berhasil menegakkan hubungan yang hidup dengan penciptanya, ia merasakan adanya dorongan batin untuk berbakti kepada sesama manusia. Jadi bahwa ya tadi setelah seorang yang bertakwa itu mendapatkan suatu keyakinan kepada wujud yang hayyu, yang qayyum, ya, wujud yang hidup dan berdiri sendiri atas zatnya, dia akan ada suatu gairah untuk menjalin hubungan. Dan jalinan hubungan itu kemudian diimplementasikan dengan ibadah dalam bentuk sholat. Ya. Nah, setelah adanya hubungan, ya, kemudian secara fitrah, ya, manusia itu akan didorong untuk melakukan pengorbanan. Ya, karena sama halnya seperti kita, ya, manusia ketika melihat suatu hal yang demikian indah, biasanya ada cinta, ya, kita akan jatuh cinta kepada benda itu. Ya, sama halnya manusia, misalnya laki-laki ketika melihat wanita yang kemudian menjadi kedambaannya, maka dia akan jatuh cinta. Untuk mendapatkan cinta itu secara fitrah, dia akan melakukan segala pengorbanan. Nah, seorang yang beriman ketika mendapatkan suatu
ilmu, suatu pemahaman tentang kejuwitaan Allah Subhanahu wa taala yang demikian indah, ya. Tentu untuk mendapatkan kasih sayangnya, untuk mendapatkan keridoannya dan bimbingan darinya, maka dia akan melakukan segala apapun yang akan menarik cinta, kasih sayang, ataupun keberkatan itu. Dia akan rela melakukan segala sesuatu. Ya, ya, kecintaan yang seperti ini tentu kita dapati dalam wujud para nabi alaihi salam. Ya. Dalam hal cinta ini, ya, yang paling jelas dan demikian akbar kecintaan itu ya kita dapati dalam wujud Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kecintaan beliau kepada Tuhan yang demikian besar sehingga rela menukarnya dengan apapun yang ada di bumi ini. Bahkan sampai-sampai ketika orang-orang yang menjadi penentang beliau pun mengatakan bahwa jika Muhammad ingin kedudukan, maka akan kami berikan kedudukan. Jika Muhammad ingin harta kekayaan, akan kami berikan harta kekayaan. Jika Muhammad menginginkan wanita-wanita yang cantik, akan kami berikan. Tapi tolong, ya, hentikan dakwahnya. Apa jawaban Nabi Muhammad? Ya, walaupun mereka meletakkan matahari di tangan kanan saya, ya, meletakkan bulan di tangan kiri saya tidak akan berhenti dari dakwah. Itulah kecintaan, wujud kecintaan yang demikian besar, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kesulitan-kesulitan di depan mata pun yang kemudian menjadi penghalang dia untuk mengimplementasikan kecintaannya itu tidak dia hiraukan. Dia rela berkorban, ya, untuk mendapatkan kecintaan dari sosok yang dia cintai. Nah, pengorbanan pun merupakan penggambaran dari. Oleh karena itu, maka orang yang kemudian bertakwa, yang mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah, bimbingan, maka dia pun akan melakukan pengorbanan. Ya. Infak ini secara bahasa itu kan berarti mengeluarkan sesuatu untuk kepentingan sesuatu. Ini secara bahasa. Sedangkan menurut syariat, ya, infak itu mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Nah, jadi orang yang bertakwa, ya, ketika dia mendapatkan perintah untuk kemudian mengorbankan sebagian apa yang dia dapati dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan senantiasa melakukannya. Hazrat Masih Maud salam menyampaikan pengorbanan ini atau infak ini itu kan ada dua jenis. Ya, pertama kata beliau adalah yang secara fitrati. Ya, yang secara fitrati ini misalkan ada kita mendapatkan seorang pengemis di hadapan kita, atau ada seorang pengemis yang datang ke rumah kita meminta bantuan, maka secara fitrat, rasa kemanusiaan kita akan mendorong kita untuk memberikan sesuatu kepada orang tersebut. Itu infak secara fitrat. Ada lagi infak secara nubuwah, artinya perintah dalam agama. Nah, ini pengorbanan yang kemudian kita berikan untuk kemajuan agama. Ya, peningkatan yang mana keberkatan dari itu akan mendorong kita atau mengangkat kita pada kedudukan yang lebih tinggi karena menjalankan perintah-perintah agama. Ya, dalam jemaat kita ketahui, ya, ada pos-pos pengorbanan yang memang setiap Ahmadi, ya, dihimbau untuk bisa memenuhinya, dimana pengorbanan itu adalah semata-mata untuk kemajuan agama.
Nah itu karakteristik yang ketiga dijelaskan dalam ayat keempat dari surah Al-Baqarah ini. Bagaimana Nuke, Najwa, Gimana? bisa dipahami ya? Hmm. Nah, wassalam jaza. Berarti memang untuk yang sebenarnya di kita Pak Maulana berarti tadi dalam penjelasan yang ayat keempat ini dengan kesimpulan bahwa sebenarnya kita sebagai umat Muslim atau orang yang bertakwa ini sudah diberikan satu kunci jawaban ya, bahwa ini loh karakteristik yang harus kita miliki, yaitu diantaranya adalah percaya kepada yang gaib, kemudian mendirikan sholat, kemudian membagikan atau memberikan sebagian rezeki kita. Itu seperti itu ya sebenarnya Pak Maulana ya, lebih mudahnya ya, lebih tepatnya ya, kunci jawaban ya. Nah, jadi selain kemudian mendorong ya orang-orang yang beriman itu ya kepada kedudukan untuk meraih ketakwaan itu ya, maka diberikan contoh-contohnya ya bagaimana karakteristik itu ya, dan karakteristik ini ya memang bukan sesuatu yang secara fitrati ada, ya memang yang terdapat dalam perintah ini karena Al-Quran ini sebagai tadi petunjuk ya. Oleh karena itu maka jika kalian sudah memiliki ketakwaan, maka jalan untuk meraih keselamatannya itu adalah ya orang-orang takwa senantiasa melaksanakan ini. Nah itu, ini karakteristik tadi, dia beriman kepada yang baik, kemudian dia menegakkan sholat, kemudian dia mengeluarkan sebagian dari apa yang telah dia peroleh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sebetulnya ada lagi karakteristik ya berikutnya yang dijelaskan dalam ayat ke-5 ini ya, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Waladzina yu'minuna bima unzila ilaik." Dan mereka yang beriman kepada apa yang diturunkan kepada engkau. Wa ma unzila min qablik, juga kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau. Wabil akhiratihum yuqinun, dan pada akhirat pun mereka yakin. Nah, di sini dijelaskan bahwa iman kepada Rasulullah SAW merupakan inti sejauh menyangkut hubungan iman kepada Rasul Allah. Ya, jadi syarat ya untuk kemudian orang-orang bertakwa itu ya mendapatkan keselamatan najat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh tidak dia harus beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menjadi suatu kunci ya. Karena apa? Ya karena pada masa ini ya tidak ada lagi ajaran yang kemudian bisa membawa manusia itu kepada ketinggian rohani, kepada kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali dengan mengikuti jalan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam surah Al-Imran dikatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah." Wahai Muhammad, katakanlah, jika kalian ingin dicintai oleh Allah, maka ikutilah aku. Maka Allah akan mencintai engkau dan akan mengampuni dosa-dosa engkau. Jadi kunci najat bagi setiap orang adalah keimanan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menjadi suatu akidah yang penting dalam Islam. Karena memang kita yakini bahwa bagaimana berkat-berkat itu diperoleh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan bagaimana kemudian janji ya dari Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka yang mengikuti jalan keselamatan yang terakhir ini dengan beriman kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wama unjila min qablik, juga kepada apa yang telah diturunkan sebelum engkau.
dijelaskan bahwa Islam mewajibkan para pengikutnya beriman bahwa ajaran semua nabi yang terdahulu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala mengutus utusan-utusannya kepada semua kaum. Ya. Jadi memang suatu keistimewaan dari Islam, yaitu Islam menjadi suatu pintu, ya, bagi manusia untuk meyakini kebenaran nabi-nabi terdahulu. Dalam keyakinan agama-agama terdahulu, ya, setiap nabi itu berada dalam posisi yang memiliki cacat, kecuali nabi-nabi yang kemudian mereka yakini sebagai pembawa ajaran. Akan tapi dalam Islam, ya, diyakini bahwa nabi-nabi terdahulu itu maksum, dia terbebas, ya, dari segala hal-hal buruk yang disengaja dia lakukan, ya. Karena syarat daripada seorang nabi adalah salah satunya adalah maksum, ya. Dia terjaga, ya, dia suci. Nah, Islam yang mengatakan bahwa ajaran-ajaran nabi itu pada mulanya dulu itu ajaran yang benar, ya, dan itu bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya wabil akhiratihum yuqinu, dan kepada akhirat pun mereka yakin. Di sini jelaskan al-akhirah, akhirat berarti pertama tempat tinggal ukhrawi, yaitu kehidupan di hari kemudian. Kedua, wahyu yang akan datang. Arti kedua kata itu lebih lanjut diuraikan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 3 sampai dengan 4, di mana Al-Quran menyebut dua kebangkitan Rasulullah SAW. Kedatangan beliau untuk pertama kali terjadi di tengah orang-orang Arab dalam abad ke-7 Masehi, ketika Al-Quran diwahyukan kepada beliau. Dan yang kedua terjadi di akhir zaman dalam wujud seorang dari antara para pengikut beliau. Nubuatan ini menjadi sempurna dalam wujud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Masih Maud Salam, pendiri Jemaat Ahmadiyah. Jadi iman, ya, kepada akhirat, ya, selain keimanan kepada hari yang akan datang, artinya setelah manusia hidup di dunia ini, juga memiliki makna yang akan datang. Dalam artian bahwa segala hal yang kemudian dinubuatkan oleh Rasulullah SAW akan datang, itu pun harus kita yakini. Dalam nubuatan itu, ya, di antara yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW adalah keimanan kepada satu sosok yang akan dibangkitkan dalam umat beliau sebagai Masih Maud, sebagai imam zaman. Nah, ini pun menjadi suatu hal yang pokok, bahwa takwa itu juga mengandung syarat. Dia harus beriman kepada imam zaman. Nah, ini menjadi suatu keistimewaan tersendiri bagi kita. Kita meyakini Hazrat Masih Maud Salam sebagai sosok yang telah dinubuatkan oleh Rasulullah SAW dengan jelas, dan setiap kita diperintahkan untuk beriman kepadanya. Menjadi suatu keberkatan bagi kita sendiri, bahwa dalam syarat atau karakteristik berikutnya dari orang-orang yang bertakwa tadi jelas, ya. Pertama adalah iman kepada yang baik, kemudian menegakkan sholat, ya, kemudian menginfakkan sebagian rezeki yang dia terima dari Allah. Yang keempat adalah beriman kepada Rasulullah SAW, ajaran-ajaran yang beliau bawa ataupun segala sesuatu yang kemudian beliau nubuatkan akan datang pada masa berikutnya. Nah, itu menjadi satu karakteristik yang disampaikan dalam takwa menurut surah atau Al-Baqarah di ruku yang pertama ini. Jadi bagaimana? Cukup jelas sekali, luar biasa nih Pak Maulana penjelasannya.
Ya baik, di ayat berikutnya, ayat yang ke-6, ya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ulaika ala hudam mir rabbihim. Ulaika, mereka itulah, ala hudam mir rabbihim, yang berada di atas petunjuk dari Tuhan mereka. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah yang berhasil. Ya, jadi jelas bahwa ya Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, setelah di awal tadi menjelaskan berbagai aspek dan karakteristik dari orang-orang yang bertakwa, kemudian memberikan suatu suatu janji, suatu reward, bahwa orang-orang yang kemudian memiliki karakteristik ini, ya, mereka itu orang yang secara benar berada di atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka dijanjikan suatu keberhasilan. Disebut muflihun, ya. Jadi mereka itulah yang berhasil. Nah, jadi karena manusia ini, ya, secara jelas bahwa kita datang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dunia ini bukan tanpa tujuan, akan tapi dengan suatu hikmah dan juga tujuan yang pasti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ya, bahwa tidaklah, ya, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada. Beribadah ini memiliki makna yang demikian luas. Akan tapi secara pasti bahwa tujuan kita diciptakan ke dunia ini adalah, ya, untuk senantiasa kemudian menjadi orang-orang yang memang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, berada di atas petunjuknya, kemudian mendapatkan, yang dengan itu kita akan mendapatkan rahmat, keberkatan, juga najat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk ganjarannya. Dan di sini disampaikan bahwa orang-orang tadi yang memiliki ketakwaan dengan karakteristik-karakteristik yang dijelaskan demikian jelas, bahwa mereka itulah yang akan berhasil dalam kehidupannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak, insya Allah. Ya, jadi mungkin demikian ya penjelasan tadi, ya, tentang takwa, juga karakteristik orang yang bertakwa, dan bahwa kemudian ada ganjaran, ya, bagi mereka yang kemudian memenuhi karakteristik itu, memiliki karakteristik demikian. Ya, jazakumullah pada Bang Balik yang telah menyampaikan pemaparannya. Gimana, Kang Eki beserta keluarga? Sudah sangat jelas, sudah sangat puas. Kalau diberi nilai ini 10. Ya. Lanjut. Oke. Alhamdulillah. Jazakumullah. Ya, pemirsa dan segenap anggota Kebayoran, alhamdulillah uraian yang disampaikan oleh narasumber sungguh luar biasa, banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa kita petik tentunya di dalamnya. Dikarenakan keterbatasan waktu, mohon maaf, mungkin tidak bisa semuanya ya, Kang Balik ya, untuk dijelaskan ayat-ayatnya. Mungkin pada kesempatan yang lain bisa disampaikan juga penjelasan tentang ayat sisanya ya, sisa ayat-ayat tersebut. Insyaallah. Terima kasih kepada para pemirsa dan segenap anggota yang telah menyaksikan program ini. Tak lupa juga kami ucapkan jazakumullah kepada narasumber, Kang Balik, pada Kang Eki beserta keluarga. Jazakumullah sana jaza. Kang Najwa. Jazakallah khair. Tidak lupa pada rekan duet saya nih, Kang Abi, sebagai co-host yang telah membantu teknis acara ini. Jazakumullah, Kang Abi. Jazakumullah khair. Oh ya Kang, untuk Markiji ini rencananya setiap hari Kang ya, selama Ramadan? Insya Allah kalau tidak ada halangan, kita akan tayang programnya tiap hari.
Cuma Oh. nanti akan disesuaikan dengan kondisi ya. Mungkin Nah, Ramadan kan banyak juga hal-hal lain yang perlu diperhatikan. Doakanlah betul. bisa rutin. Ya, Amin, insya Allah. ya, Hmm. ya jangan lupa ya saksikan kembali RPG. Tentunya esok hari di tengah-tengah sahur kita semua. Demikian akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah. Jazakumullah. Semua Jazakallah. जो खाक में